Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan terus memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu yang kita miliki ini dengan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu dalam kategori apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa pada tahun ini Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan dan kemudian kita bisa berpuasa di dalamnya, yang tentu kita berdoa mudah-mudahan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat yang Imam Syafi'i menyebut surat itu seandainya Quran itu hanya berisi surat itu, maka dari sisi makna itu sudah sangat mencukupi. Surat itu adalah surat Al-Asr, surat yang menjelaskan tentang satuan waktu. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi surat ini adalah surat paling pendek di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dari sisi jumlah ayat, maka yang paling pendek itu ada 3 surat, yaitu surat Al-Asr, surat An-Nasr, idza jaa nasrullah itu, dan kemudian satunya lagi adalah surat Al-Kautsar. Itu dari sisi jumlah ayat. Tapi secara keseluruhannya dari 3 surat ini yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Nah, sekalian, di surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang urgensi satuan waktu yang bernama waktu asar. Dan Allah bersumpah dengan waktu itu, wal asr, demi waktu, atau di makna yang lainnya demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu akan merugi. Jadi ini merugi dikaitkan dengan waktu. Jadi semua manusia itu akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ada 4 di sini orang yang tidak merugi itu. Nah, kalau di dalam tafsir disebutkan maknanya adalah kalau sampai ada waktu yang tidak berisi satu di antara 4 ini, itulah kerugian manusia.
Jadi ketika manusia itu berada di dalam satuan waktu tertentu, maka satuan waktu yang dia berada di dalamnya itu harus berisi satu di antara empat ini atau dua di antara empat ini. Syukur-syukur misalnya keempat-empatnya ada di waktu itu. Nah, coba kita lihat maknanya satu persatu di sini. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya mereka yang memiliki landasan kuat di dalam hidupnya dan mereka yang memiliki arah kehidupan yang jelas di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kemudian ada orang yang hidupnya tidak jelas arahnya kemana, maka sesungguhnya inilah orang yang merugi. Kenapa? Karena di dalam iman itu ada keyakinan, dan di dalam keyakinan itu ada arah kehidupan. Mengapa kita melakukan sholat? Karena kita yakin sholat itu benar, dan kita yakin bahwa sholat inilah yang akan mengantarkan kita kepada tujuan yang benar yang ingin kita capai. Dan kita berkali-kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya kita ingin mencapai tujuan itu, tujuan siratal mustaqim. Dan salah satu cara menuju tujuan itu kita melaksanakan sholat. Kita yakin itu, termasuk puasa yang kita lakukan ini. Mengapa kita mau berlapar-lapar? Kenapa kita mau berhaus-haus? Karena kita ingin sampai kepada ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu apa di sana? Di sana ada yang namanya keyakinan. Sehingga, sekalian, kalau ada amal-amal perbuatan yang kita lakukan ini dan kemudian tidak berpijak kepada sebuah keyakinan, maka sesungguhnya di situ kita merugi. Dan itulah kenapa kemudian seluruh amal-amal di dalam Islam itu atau di dalam kehidupan kita itu harus bertolak dari sebuah keimanan. Nah, saya kira di dalam bab ini kita sudah memahami satu hal, bahwa tidak ada satupun manusia yang melakukan sesuatu kecuali di sana ada sebuah keyakinan. Tinggal pertanyaannya, keyakinannya ini keyakinan yang benar ataukah keyakinan yang salah? Apakah ada orang yang bertindak dengan keyakinan yang salah? Banyak, dan barangkali Bapak sekalian mungkin juga banyak kita jumpai orang yang bertahan dengan perbuatan-perbuatan yang berbasis keyakinan yang salah. Berbuat dosa itu butuh keyakinan. Orang melakukan kemaksiatan itu butuh keyakinan. Kalau dia tidak yakin dengan sesuatu yang dia lakukan itu, dia tidak akan melakukannya. Nah, kita lihat diri kita masing-masing di dalam amal-amal keseharian kita ini, apakah di sana ada pijakan yang bernama keimanan atau tidak? Semua amal perbuatan kita, ya, apakah ada pijakan keimanan atau tidak? Kalau tidak, berarti kita termasuk orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, wa amilus sholihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menentukan kategori, yaitu kategori as-sholihat. Amal soleh itu kalau di dalam agama itu memiliki 3 syarat. Pertama, amal yang dilakukannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal yang dilakukannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ya sekalian, adalah amal-amal yang bukan saja memberikan kemanfaatan bagi dirinya, tapi juga memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika kita melakukan sholat, apa kira-kira yang bermanfaat bagi orang lain? Di dalam ibadah itu ada keteladanan. Orang bisa meniru apa yang dilakukan orang lain tanpa orang lain itu menyuruhnya. Kenapa? Karena di sana ada unsur keteladanan. Dan betapa unsur keteladanan ini lebih kuat pengaruhnya dibanding unsur kata-kata dan suruhan. Nah sekalian, maka pada poin yang kedua ini menjadi penting buat kita semuanya, ada wa amilus sholihat. Sehingga itu tadi, kita lihat amal-amal kita ini, perbuatan-perbuatan kita ini, perbuatan apa saja
Ya, apakah ketika kita nonton, apakah kita sedang melihat, apakah kita sedang berjalan, apa dan seterusnya, ada wa amilus solihat apa enggak? Kalau tidak ada wa amilus solihat, berarti kita rugi. Ya, kalau tidak ada nilai amal solihnya, berarti kita rugi. Sehingga di dalam Islam itu, ya, orang tidak mengenal istilah leyeh-leyeh atau melakukan amal-amal yang tidak ada gunanya. Bukankah ada hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara kebaikan keislaman seseorang itu manakala dia bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ya, itu bisa ditinggalkan. Wa amilus sholihat. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Inilah yang kita sebut dengan jaringan komunitas, bahwa di sana ada komunitas saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Nah, kita lihat amal-amal kita di sini, dan itu sebabnya kenapa seorang mukmin itu adalah orang yang ahli menerima nasihat. Ya, bukan semata-mata mau memberikan nasihat. Ada banyak orang yang bisa memberi nasihat tapi nggak bisa dinasihati orang, seolah-olah dia hanya mau memberikan nasihat tapi nggak mau dinasihati. Sementara ketika naudzubillah ada orang yang tidak mau dinasihati, ini ciri orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja Muhammad di antara mereka. Kamu beri nasihat, tidak kamu beri nasihat, mereka tetap tidak mau beriman. Sehingga tawasau bil haq di sini timbal balik. Ya, ketika ada orang bisa menasihati orang lain, mau menasihati orang lain, pada saat yang sama dia juga harus mau dinasihati orang. Karena pada dasarnya orang yang memberi nasihat itu belum tentu dia itu lebih baik daripada orang yang dinasihati, sehingga sama-sama butuh terhadap nasihat, sama-sama butuh terhadap arahan-arahan yang baik yang dilakukan orang lain. Itu sehingga di sini menggunakan kalimat tawasau, saling nasihat menasihati. Yang ketiga. Yang keempat, watawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kenapa khusus bab sabar di sini? Karena siapapun dan melakukan apapun, maka di sana pasti akan ada unsur yang bernama kejenuhan. Sudahlah, mari kita lihat diri kita masing-masing. Terus-menerus melakukan sholat itu ada jenuhnya. Terus-menerus puasa juga ada jenuhnya. Tidak ada amal-amal apapun yang tidak ada jenuhnya. Karena itu di sana butuh yang bernama kesabaran. Sehingga saling nasihat menasihati di situ adalah saling nasihat menasihati untuk senantiasa siap memanggul beban, karena memang melakukan perbuatan itu terkadang merupakan sebuah beban, sehingga orang butuh kesabaran. Orang butuh sabar melakukan kebaikan, orang butuh sabar untuk meninggalkan kemungkaran, dan orang juga butuh sabar di dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang ada di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian waktu yang kita miliki ini berisi 4 perkara tadi, itulah yang beruntung. Sebaliknya, ketika waktu yang kita miliki ini tidak berisi 4 hal tadi, ya, tidak berisi iman, tidak berisi amal soleh, tidak berisi nasihat, tidak berisi saling nasihat menasihati dalam kesabaran, maka berarti kita orang yang merugi. Nah, mari bersama-sama kita melihat amal-amal kita selama ini, apakah 4 unsur ini ada atau tidak. Dan tentu mudah-mudahan karena kita adalah orang yang tahu tujuan hidup kita, maka insya Allah amal-amal yang kita lakukan ini akan berisi 4 unsur tersebut.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.